beberapa direktorat dan Menteri Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Permusyawaratan Mahasiswa serta komisi-komisinya. Yang kami hormati Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa beserta menteri-menteri. Yang kami hormati Ketua Dewan Mahasiswa, Gubernur Himpunan Mahasiswa, dan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa. Yang kami hormati Ketua Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya beserta anggota, Badan Pengawas Pemilihan Raya beserta anggota, dan tim seleksi pemilihan raya. Yang kami hormati pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025 beserta tim suksesnya. Serta yang kami banggakan kepada seluruh keluarga besar mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas Allah yang Maha Esa, atas segala nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam kegiatan debat akbar pemilihan raya Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan tema Developing Responsive and Insightful Leadership for the Next Era, Your Voice, Our Future. Saya Bagas Nugraha Sapitra selaku Master of Ceremony akan memandu kegiatan debat ini hingga selesai. Perkenankan saya untuk membacakan tuntutan acara. Yang pertama merupakan presentasi dengan pembukaan, diikuti oleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars, dan Himne Proklamasi Indonesia, pembacaan doa, laporan Ketua Komisi Penyelenggara Pemilihan, sambutan dan pembukaan oleh Direktur Protekes Kemenkes Semarang, penayangan video profil pasangan calon kandidat, tanya jawab panelis dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Isoma, debat pasangan calon debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, tanya jawab antara sesama pasangan calon, tanya jawab pasangan calon dengan audiens, penayangan video tata cara e-vote, dokumentasi, dan penutup. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan bersama bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya merupakan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne, dan Mars Proklamasi Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri, dan kepada hadirin yang mengikuti secara daring dimohon untuk mendengarkan dengan senang. Kepada panitia bertugas, kami silakan.
Karena sebagai pedoman kami berdiri di atas kaki. Menjaga kesehatan nilai-nilai kemanusiaan, berbudi luhur, berakhlak dan berbudaya. Kami Poltekkes Kemenkes Indonesia berjanji pada bangsa dan negara. Langkah bersama mandiri mendunia. Kami Poltekkes Indonesia berjanji pada bangsa dan negara. Berjuang dengan segenap jiwa raga. Hadirin disilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada saudari Guru Lelatul Azizah, waktu dan tempat disini. Pendidikan kepala dari media ekonomi atau kegiatan kita 2024 dibagi dan bisa berkelanjutan. Baik yang menunjukkan saat ini saya yang menunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah, pada hari ini terakhir kami hendak menyalakan
video dan visual. Berbagilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua menjadi berkat dan nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah yang Maha, Engkau yang Maha Satu dan Maha Bersatu. Kami mohon perbuatanlah keputusan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam perkataan itu, agar dapat bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah yang Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Limpahkanlah kami dan mereka semua ini dengan bimbingan rahmat dan ampunan. Ya Allah yang muji, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Ibu Nurul Azizah. Selanjutnya, laporan Ketua Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya tahun 2024 kepada Saudara Talita Nafisa Aurelia, Wakil Ketua Komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang atas waktunya. Yang terhormat, Direktur Politeknik Kesehatan dan Kementerian Kesehatan Semarang, Dr. Devita Dianto Mendesak. Yang terhormat, Wakil Direktur Bidang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, Ibu Esti Handayani Nasrullah. Yang terhormat, Asisten Dr. Pustasarjana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, Dr. Edi Susanto, Profesi MP. Yang terhormat, Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa 2022, Mario Malang Ketua Berdua. Yang kami hormati, Ketua Umum Dewan Mahasiswa, Fakultas Kementerian Semarang, beserta komisi-komisi. Yang kami hormati, Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, beserta menteri-menteri. Yang kami hormati, Ketua Dewan Mahasiswa, Gubernur Himpunan Mahasiswa, dan Ketua Unit Ketua Kegiatan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Yang kami hormati, Badan Pengawas Pemilihan beserta anggotanya, serta tim seleksi beserta anggotanya dan Komisi Penyelenggara Pemilu, serta rekan-rekan calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025 beserta tim suksesnya. Dan sekarang kami cintai dan kami banggakan seluruh perwakilan mahasiswa dari setiap. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti kata debat Akbar 2024 dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada tahun ini, Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya Kemenkes Semarang berkesempatan menyelenggarakan debat Akbar tahun 2024 yang bertujuan untuk mengenalkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa 2025 ke seluruh mahasiswa Politeknik Semarang. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada debat Akbar tahun 2020, serta seluruh panitia yang telah membantu dan memberikan bimbingan, dukungan, serta kerjasamanya, sehingga acara ini dapat terselenggara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesempatan yang kurang berkenan serta dalam penyelenggaraan debat Akbar tahun 2024 terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami harap dengan diadakannya debat Akbar tahun 2024 dapat memberikan pemahaman terkait seluruh rangkaian acara pemilihan 2024 dan yang paling penting mampu menjalin tata silaturahmi antara seluruh keluarga besar mahasiswa Politeknik Semarang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada saudari Anissa. Selanjutnya merupakan sambutan sekaligus pembukaan oleh Direktur Pemerintahan Swasta Semarang yang diwakilkan oleh Wakil Direktur 3, Ibu Esti Handayani, Master of Midwifery. Pada beliau, waktu rapat bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam bahagia, salam sehat. Yang sangat kami hormati Bapak Dr. Edi Susanto, SSI MKes, Pak. Jadi malah terlupa. Kemudian ini yang tidak lupa pula ini yang saya sayangi dan kita bersama ini. Mas Presiden BEM periode tahun 2023, Mas Maria. Dan juga ada Bu Didi di bagian kemahasiswaan atau Poltekkes Semarang. Dan mungkin yang hadir secara daring, jadi karena tidak kelihatan ya, mohon maaf kalau belum bisa kita sebutkan satu persatu. Dan yang sangat saya cintai ini terutama ini adalah calon ya calon Presiden dan Wakil Presiden BEM periode tahun 2025 yang tentunya ini sangat luar biasa bisa dikomplit hari ini. Dan yang berbahagia Anda semua para audiens, kemudian dari Hima Gubernur dan juga dari BEM dan juga dari menteri-menteri dan anggota serta DPM beserta divisi-divisinya. Alhamdulillahirabbil alamin, ini kita bisa berkumpul ya setelah beberapa mungkin periode ya, setelah beberapa periode, beberapa tahap kita lalui untuk pemilihan Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM tahun 2025. Jadi sudah melalui beberapa tahap dan ini merupakan tahap yang lebih menantang dari tahap kemarin. Kalau tahap kemarin mungkin masih sosialisasi ya, calon presiden dan wakil presiden. Kalau tidak salah saya masih ingat. Jadi calonnya ada Mas Rafi, Mas Adam, Mas Bagasa ya. Kalau wakilnya nilai kok yang pas gitu. Cowok cewek. Ini saya pengen sebetulnya calon presiden BEM-nya ini yang cewek gitu loh. Karena di saat ini kita adalah memperjuangkan perempuan gitu ya. Kemarin di Forkopi kalau tidak salah ada tambahannya tidak cukup memperjuangkan perempuan, tapi memperjuangkan perempuan yang melawan gitu. Ya, di sini dalam artian bukan melawan kodrat, bukan melawan suami, tapi memang tagline-nya adalah perjuangan perempuan yang melawan apabila tertindas. Ya semoga saja nanti laki-lakinya tidak merasa tertindas dari keduanya ya. Jadi memang luar biasa tagline ini baru saja di launching kemarin tagline-nya dan ini mungkin nanti ini juga akan melekat di protokol Anda yang jadi ya. Jadi mohon ditambahkan karena memang itu sudah menjadi tagline dan itu sudah menjadi komitmen bersama ya BEM seluruh Indonesia terutama dari Poltekkes dari Forkopi ya kita tahu. Jadi ini satu pesan ya. Nanti mungkin bisa masuk di proper Anda kalau yang jadi. Jadi mulai saat ini tidak hanya seperti prajurit-prajurit Korea yang melindungi wanita cantik dan anak-anak, tapi juga Anda ya melindungi kaum perempuan yang melawan. Ya. Bukan berarti perempuan-perempuan kita lemah gitu. Ya. Kalau dikatakan lemah tidak, karena kita mayoritas mahasiswa kita perempuan ya. Hampir 70% mahasiswa kita itu perempuan. Jadi kalau beruntung laki-laki ya kita menang gitu ya. Ya, karena memang sesuai dengan faktanya ya perempuan itu pasal 1 perempuan itu menang gitu ya. Nomor 2 laki-laki juga bisa berkuasa tapi kembali lagi ke pasal 1 perempuan selalu menang gitu ya. Benar nggak? Ya itu paling keras itu yang merasa perempuan ya hidup perempuan. Mohon maaf ini Dr. Edi dan Mas Mario dan teman-temannya laki-laki. Memang tagline kita tahun ini itu ya kita perjuangkan itu ya. Dan ini anak-anakku sekalian yang berbahagia hari ini ya, yang nanti mungkin akan menentukan nasib dari para calon-calonnya ini ya. Apapun siapapun yang jadi calonnya, kita tetap berkomit, kita junjung bareng-bareng. Tidak ada lagi oposisi setelah pemilihan, tidak ada lagi silang pendapat,
Tidak ada. Siapapun yang jadi, ya kita duduk bareng-bareng, kita perjuangkan bersama-sama, kita dorong, kita support bersama-sama. Siapapun yang jadi, suka tidak suka, ganteng tidak ganteng, cantik tidak cantik, kita support bareng-bareng. Karena di sini yang kita perjuangkan adalah seluruhnya, semuanya yang kita perjuangkan. Yang namanya presiden BEM itu sebetulnya lebih berat dari presiden negara ya. Kalau presiden negara sudah jelas, menterinya banyak, ya, yang di bawah menteri banyak sekali, ya. Tapi kalau presiden BEM ini kan wilayahnya tidak jelas gitu. Saya katakan tidak jelas kenapa? Benturannya terlalu banyak gitu ya. Ke atas benturan, ke bawah benturan, apalagi yang DPP itu setara, itu sulit. Beda kalau presiden BEM-nya itu berkuasanya 5 tahun dulu. Jadi paten betul-betul. Tahun pertama itu adaptasi, tahun kedua itu sudah mulai kalau tindakan implementasi perencanaan prokernya, tahun ketiga sudah pembangunan, tahun keempat pengembangan, tahun kelima sudah evaluasi itu komplit. Tapi ini setahun, apalagi yang periode sekarang, kira-kira setahun aja belum ada, sudah mau diganti gitu. Rasanya aja, coba yang sudah kenal betul dengan Presiden tahun 2024, yang sudah merasa kenal dengan Presiden Anda. Yuk di sini yang boleh saya yang dari Gubernur 5, sudah merasa kenal betul dengan Presidennya belum? Belum ya? Ya, mungkin secara individual belum, tapi secara gerakannya, karena gerakannya di sini, terutama kalau di luar kampus satu, memang tidak kelihatan. Tapi percayalah, gerakan BEM itu tidak hanya kelihatan di kampus satu, tapi karena BEM ini kan punya jaringan, dia punya network, punya gubernur 5, punya ketua Dima yang mengontrol, mengendalikan semua kegiatan yang ada di Hima dan Prodi. Ya, nah ini hanya mungkin tidak merasakan, apalagi yang saya belum lah. Generasi sekarang itu kalau betul-betul tidak niat, tidak ikhlas dari hati, itu minat jadi presiden BEM itu saya akui di tempat kita itu tidak luar biasa, ya. Tidak ada sampai yang main dukun gitu ya, menjatuhkan satu dengan yang lain, karena mencari kedatangannya itu sudah susah gitu ya. Nah, ini yang PR kita bersama nanti ya. Ya. Padahal keberhasilan dari seorang pemimpin adalah bisa melahirkan pemimpin setelahnya. Itu baru dikatakan berhasil. Mas Mario sudah berhasil, sudah melahirkan pemimpin tahun 2024. Ya, oke, tepuk tangan untuk Mas Mario ini yang luar biasa. Kiprahnya di tahun 2023. Ya, kalau hari ini pun mungkin akan menjadi pemimpin. Dan ya, ini PR-nya Presiden BEM tahun 2024 harus bisa menghadirkan sosok pemimpin yang betul-betul bisa menjunjung tinggi marwah dan arah pembangunan kota. Itu tidak mudah. Ya, ini mungkin ada perbedaan kon ya. Bagaimana juga bergeraknya mau kemanapun, mau berinovasi kemanapun, mau perkembangannya mau kemanapun, tetaplah membawa nama Poltekkes. Jadi berkembangnya pun harus selaras dengan perkembangan Poltekkes. Apa yang Poltekkes rencanakan, apa yang akan Poltekkes capai, Anda juga harus bisa mencapai. Tidak bisa rektorat mencapai sendirian, tapi mahasiswanya tidak. Tidak bisa rektorat ke kanan, mahasiswa ke kiri. Itu tidak bisa. Semuanya harus selaras. Ini kebetulan. Ini nanti mungkin di hari Senin. Di hari Senin akan kita bahas juga untuk rangernya Poltekkes. Nanti akan kita share. Rangernya Poltekkes ke Anda itu seperti apa. Nah, harapannya nanti yang jadi mengajunya ke sana. Jadi tidak jalan sendiri ya, Mas Mbak ya. Mas Mario juga selalu konsultasi, komunikasi intens. Ya, Anda itu tidak lepas, walaupun Anda itu badan independen. Anda BEM itu tidak badan independen, bukan rektorat, ya, bukan bagian dari rektorat. Tapi Anda adalah bagian keluarga besar Poltekkes Kementerian. Walaupun Anda punya dana sendiri, punya proker sendiri, tapi Anda merupakan bagian dari Poltekkes Kementerian Semarang. Kami harapkan tidak lepas semuanya dari proker-proker kita, ya. Nanti mendekat. Kalau yang sudah jadi nanti segera mendekat, ya. Kita akan diskusikan.
kira-kira program-program Anda yang bisa kita sinkronkan untuk mencapai visi Poltekkes Kementerian Semarang. Ya, tidak mudah karena Anda kepalanya banyak ya. Saya lihat yang BEM-nya aja udah luar biasa ini kabinetnya, melebihi kabinet Indonesia ya. Melebihi kabinet Indonesia Bersatu ya. Kabinet Indonesia Bersatu hanya 45, Anda berapa? 65 ya. Nah ini ya harapannya 65 itu solid, tidak sulit ya. Dan satu lagi ya sebutan satu lagi, tapi Anda harus solid. Solid bukan berarti semuanya harus sama. Solid bukan berarti harus bertujuan. Oh ini prokol ini satu semuanya rendah. Solid di sini adalah harus kekuatannya penuh, saling support, tidak saling menjatuhkan, tidak saling melemparkan, tapi semuanya support. Oke, yang bekerja hanya 1, 2, 3, 4, tapi yang lain nempelin, ya. Tidak ada UKM yang satu di kegiatan kemarin, UKM yang satu lebih aktif daripada UKM yang lain. Tidak ada divisi yang satu di DPR itu lebih menonjol dibandingkan dengan divisi. Tidak ada kabinet yang satu, menteri yang satu itu lebih menonjol daripada menteri yang lain. Kalau ingin menonjol, semuanya harus menonjol atas nama BEM. Begitupun divisi. Kalau ingin menonjol, semuanya menonjol atas nama DPR. Jadi jangan main sendiri-sendiri. Belajar bersama saya. Dan semoga datang nanti di debat ini, ya kita akan dapatkan betul-betul gambaran yang nyata. Kekuatan masing-masing paslon. Dan saya melihat kemarin pada saat sosialisasi, kalau visi semuanya arahnya sudah bagus. Semuanya ingin bergerak maju. Semuanya ingin berinovasi. Semuanya ingin menjaga komitmen bersama. Hanya nanti tinggal di debat ini bagaimana cara mempertahankan dan ya prinsip Anda harus kuat. Ya. Yang saya ingatkan di sini adalah walaupun debat Anda mau seperti apapun, debat yang sehat. Ya, upayakan tidak saling menjatuhkan, tapi debat yang sehat, munculkan kekuatan Anda, eksplor semuanya yang Anda bisa, mulai dari pikiran, ya, perasaan dan pengetahuan yang Anda miliki, terutama di kepemimpinan. Keluarkan semuanya. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Semakin Anda mengeluarkan satu ide yang lain akan muncul. Ya, dan yang akan kita lihat di debat ini adalah biasanya kelemahannya adalah kekompakan dan mempertahankan pendapat. Seorang pemimpin kalau sudah memutuskan tidak akan mundur. Apapun yang terjadi setelahnya itu adalah tanggung jawab. Jangan kalau ada apa-apa udah putuskan apa lari enggak. Apapun yang terjadi, mau baik mau buruk, tanggung jawab. Itu seorang pemimpin, ya yang kita harapkan. Ya semoga saja dari ketiga paslon ini yang sangat luar biasa. Dari auranya, dari kejauhan sudah kelihatan ya. Kelihatan calon pemimpinnya, ya semoga saja semuanya jadi. Ya, kalau tidak menjadi presiden BEM, ya jadilah presiden di kelas, gitu ya. Presiden di jurusan masing-masing. Ini kebetulan kan jurusannya beda-beda ya. Di jurusan masing-masing. Mau dimanapun Anda berada, BSI tidak pernah membedakan. Kita yang direktur tidak pernah membedakan. Anda posisinya mau di kampus 5, mau di kampus 4, mau di kampus 2, mau di kampus 1, mau di kampus 3, semuanya punya kesempatan yang sama. Dimanapun Anda berada, yang penting komunikasi dan koordinasi. Itu yang penting. Posisi Anda ada di kampus 1, tapi kalau tidak pernah koordinasi ya. Komunikasi. Kita di sini tidak ada yang sulit untuk berkomunikasi. Semuanya saling terbuka. Kita sudah menerapkan transparansi. Semuanya. Audiensi kapanpun Anda bisa. BSI bisa buka 24 jam. Anda mau. Ya. Kalau itu memungkinkan. Kita tetap terbuka. Semuanya bisa dikomunikasikan. Karena apa? Ada beberapa kasus yang sekarang yang mungkin ini lepas. Yang terlepas dari monitoring BPM. Itu adalah ini. Keluhan teman-teman yang sifatnya menasional. Kalau masih dibicarakan internal. Ya, kalau itu mah harus eksternal. Jadi yang ada ini lepas dari ini ya, lepas dari monitoring BPM. Dan BEM di sini juga tidak lepas juga. Ya,
Walaupun Presiden BEM tetap ada BPM yang memonitor dan mengontrol kinerja Anda. Anda tidak bekerja sendirian. Jadi harus bekerja sama dengan BPM. Tidak boleh melangkah sendiri tanpa BPM tahu. BPM pun sama. Tidak boleh punya pendapat sendiri terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di BEM 5 dan 5. Saja. Ya, untuk debat kali ini luar biasa. Ya, ini saya mengambil temanya saja, developing responsive and insightful leadership for the next era. Ya, your voice, our future. USI tunggu. Akan seperti apa BEM ini di bawah? Akan kemanakah BEM kita ini di bawah? Organisasi mahasiswa ini akan dibawa kemana? Kita tunggu kiprah Anda semuanya. Calon bertiga ini semoga semuanya bisa mengeluarkan apapun, mau rencana, mau program, apapun yang sudah ada di rencana rencana Anda, silakan Anda keluarkan semuanya. Dan hari ini akan kita dengarkan semuanya dan mohon mungkin nanti audiens pesan saja ya, pesan saja. Apapun yang terjadi di debat ini hanya ada di ruangan ini. Setuju ya? Oke, sekali lagi hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ya. Bagiannya pesan itu saja dan pesan kita semuanya di sini debat secara sehat, debat secara bahagia. Nanti kita keluar dari ruangan ini sudah lega semuanya dan semuanya tersenyum. Tidak ada yang merengut ya, karena pendapatnya tidak diterima ataupun pendapatnya dibantah. Terutama ini pengikut-pengikut. Oke, mana pengikut paslon 1? Paslon 1 mana saja ya? Oke, mana pengikut paslon 1? Wih, supporternya luar biasa, ada 5.000. Mana supporter paslon 2? Ada 10.000 melebihi jumlah mahasiswa Poltekkes. Bagaimana supporternya Mas Raffi? Paslon 3. Kali Bu Evi semuanya. Ya, yang ini saja dan kita harapkan di kegiatan debat hari ini kita bisa betul-betul bisa menyaksikan dan bisa memilih calon-calon presiden yang luar biasa sesuai harapan Anda semua dan bisa membawa kita semua ke arah kebaikan dan perkembangan yang lebih baik ke depan sesuai dengan visi Poltekkes Kementerian Semarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum ini ya, udah ya. Simbolis khusus atau hanya tugas saja? Ya, untuk demi validitas dan juga untuk demi keberkahan kita di kegiatan hari ini, semoga saja kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa berjalan dengan baik. Maka untuk kegiatan ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Esti Dayani, Mas Raffi Pardoni atas sambutan dan pembukaannya yang fantastis. Untuk sesi selanjutnya merupakan sesi foto bersama dengan para Bapak, Ibu, Bu Esti, Pak Edi, Bu Nindi, Mas Mario, bersama para pasangan calon diharapkan untuk ke atas video untuk foto bersama.
Hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti, yakni debat akbar pemilihan raya tahun 2024, akan kita mulai dengan penayangan video pasangan calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2020. Kepada yang bertugas, kami silakan. Place your vision and mission converge with action to commit to creating positive and more inclusive change. Action and more inclusive change. An organization that fosters a high sense of community, inspiration, and solidarity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Citra menjalankan Kesehatan pasangan calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025 nomor urut 1. Saya Farica Sitarurani dari jurusan Program pasangan calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025 nomor urut 1. Agar sebuah organisasi mampu menjalankan sebuah tujuan yang satu, maka diharapkan adanya visi misi dari setiap organisasi tersebut. Mewujudkan visi mahasiswa Kemenkes Semarang menjadi lembaga dan berkontribusi aktif demi terwujudnya lingkungan harmonis untuk perubahan yang inklusif. Visi tersebut kalian memiliki tiga misi. Yang pertama, Poltekkes Kemenkes Semarang untuk terwujudnya lingkungan yang harmonis di era transformasi kesehatan digital. Yang kedua, mewujudkan lembaga yang mampu menjadi pionir pergerakan positif. Yang ketiga, berperan aktif sebagai lembaga yang mewujudkan perubahan bagi seluruh elemen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang. Adapun sebuah program inovasi dari kami. Yang pertama, TikTok. Yang kedua, HAM atau Health Awareness Movement. Nakoda yang memimpin bagikan nahkoda yang mengarahkan sebuah kapal di tengah lautan. Harapan dan tujuan yang satu akan menyertakan kisah yang akan dikenang. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan tapi juga untuk berbagai pikiran dan kemampuannya. Mereka sebenarnya setiap anggota bergerak dalam satu irama dan tujuan. Setiap langkah kecil yang akan kita lakukan bersama akan dapat membawa suatu perubahan besar. Jika kita semua mampu bersatu untuk bergerak bersama, bijak berkarya. Baik, berikut merupakan video pasangan calon kandidat nomor urut 1. Langsung saja kita panggil ke depan. Paslon nomor urut 1, Raja Jaya Citra Ahadilah dengan Farica Sita Nurani. Beri tepuk tangan yang meriah.
Being an active student in organization is a challenge in itself for a student. However, being active in organization is a great opportunity for the student to support their future career. There are many benefits that students get from joining organization, such as improving time management, increasing relationship, insight, and experience in various activities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Surya Arya Wiranata dari jurusan Teknik Radioagnostik dan Radioterapi Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan. Dan saya Heni Fatul Janah dari Diploma 3 Kebidanan Semarang kelas Kendal. Kami sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM Poltekkes Kemenkes Semarang 2025, pasangan nomor urut 2. Lalu, visi yang kami bawakan ialah mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif yang aktif, kreatif, inovatif, dan interaktif untuk pengembangan potensi mahasiswa dengan mengedepankan era Society 4.0. Dan misi yang kami bawakan ialah 1. Mengoptimalkan tata kelola BEM Poltekkes Kemenkes Semarang yang profesional berlandaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, mengedepankan fungsi BEM Poltekkes Kemenkes Semarang sebagai wadah pengembangan minat dan bakat baik akademik dan non-akademik mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan seluruh lembaga internal dan eksternal guna peningkatan fungsi komunikasi dan advokasi kemahasiswaan yang menyeluruh, adil, solutif, dan komprehensif. Yang keempat, menjadikan BEM Poltekkes Kemenkes Semarang inisiator melalui teknologi sebagai katalisator untuk menciptakan perubahan baik pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk mewujudkan visi misi yang kami bawa, tentunya kami akan implementasikan dalam bentuk program kerja inovasi. Yang pertama ada Jumat Peduli, dan yang kedua ada sharing unit kegiatan mahasiswa. Dengan adanya visi misi dan program kerja inovasi tersebut, harapannya dapat meningkatkan kolaborasi dan mengoptimalkan branding BEM Poltekkes Kemenkes Semarang untuk dikenal oleh masyarakat luas dan memberikan dampak yang positif bagi eksternal ataupun kampus Poltekkes Kemenkes Semarang. Bersama kami, Kabinet Pionir Pergerakan, satukan tekad bergerak tanpa batas. Video profil pasangan calon nomor urut 2. Langsung saja kita panggil kepada Muhammad Surya Arya Wiranata, Heni Fatul Janah. Selanjutnya merupakan penampilan video profil pasangan calon nomor urut 3. Students are faced with alien cases. Choice to stay or to keep going. We believe that every small step taken can have a significant impact. Every action is a milestone or change, and
every voice has power, and this is us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami pasangan calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025 Poltekkes Kemenkes Semarang nomor urut 3. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Nugroho dari jurusan Kesehatan Gigi. Dan saya Anissa Cehaningrum dari jurusan Keperawatan Semarang. Adapun visi yang akan kami bawa yaitu mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif yang inovatif, kolaboratif, dan mampu menciptakan perubahan nyata bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang. Tentunya untuk mencapai visi tersebut kita memiliki 4 misi utama. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia BEM Poltekkes Kemenkes Semarang dengan membentuk karakter yang inovatif dan kreatif dalam fungsi eksekutif. Yang kedua, menciptakan transparansi dalam organisasi dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan dan sumber daya BEM Poltekkes Kemenkes Semarang. Misi yang ketiga yaitu mengoptimalkan partisipasi aktif mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan misi yang keempat yaitu menciptakan hubungan internal BEM Poltekkes Kemenkes Semarang yang berlandaskan kekeluargaan dan bernafaskan profesionalisme. Adapun program kerja yang kami tawarkan, yang pertama yaitu Kementerian Sosial Masyarakat, di mana dalam hal ini berfokus kepada sosial dan masyarakat. Kemudian ada Gapai Prodi, dalam hal ini agar komunikasi lebih efektif dan informasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa lebih tersalurkan kepada seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian adanya BEM Goes to School, dalam hal ini meningkatkan bonding kepada Poltekkes Kemenkes Semarang terhadap seluruh siswa-siswi SMA yang ada di sekitar 9 kampus Poltekkes Kemenkes Semarang. Selanjutnya terdapat pembaruan program kerja yang ada di BEM Poltekkes Kemenkes Semarang, yaitu yang pertama ada NJ Youth PPSDM yang akan menyasar pada 13 UKM yang ada di Poltekkes Kemenkes Semarang. Yang selanjutnya ada evaluasi dan upgrading rate penyebaran angket bagi internal maupun eksternal BEM Poltekkes Kemenkes Semarang untuk sebagai identifikasi keberhasilan suatu organisasi. Lalu selanjutnya ada Distrat, yaitu diskusi Kastrat yang dijadikan sebagai pencerdasan internal BEM Poltekkes Kemenkes Semarang tentang pengkajian isu-isu yang ada di Indonesia, terutama isu kesehatan. Yang selanjutnya yaitu ada Sorai, Social Inspiration atau Sharing Inspiration. Dalam hal ini nantinya akan disebarkan melalui TikTok Badan Eksekutif Mahasiswa serta nantinya akan dibuat dalam bentuk podcast. Dipertemukan dalam sebuah ruang dimensi dan harapan. Menghadirkan perubahan nyata bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang. Dengan ini, bersama Kabinet Nafa Nirmana, bersatu, kreatif, progresif. Dari mahasiswa untuk mahasiswa, nomor 3 pilihan kita. Merupakan video profil nanti kita bagi nomor urut 3. Selanjutnya kita panggil saja untuk ke depan. Pasangan calon nomor urut 3, Muhammad Raffi Nugroho dengan Anissa Cehaningrum. Baik, kita sudah bergabung dengan ketiga pasangan calon. Acara selanjutnya merupakan tanya jawab panelis kepada para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025. Selanjutnya akan dipandu dengan rekan saya, Saudari Restu Eka Noviana atau lebih akrab dikenal sebagai Mbak Rena. Mbak Rena selaku moderator, kami persilakan memandu acara tersebut. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, saya Restu Eka Noviana selaku moderator
yang akan memandu jalannya debat akbar pasangan calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dengan tema Developing Responsive and Insightful Leadership for the Next Era, Your Voice and Our Future. Baiklah, sebelum memulai acara inti yang paling kita tunggu-tunggu yaitu debat calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025, izinkan saya untuk membacakan mekanisme debat terlebih dahulu. Yang pertama, ada tanya jawab panelis. Di sini satu panelis akan menyampaikan pertanyaannya dalam waktu 5 menit, kemudian akan dijawab kepada kandidat dengan waktu 4 menit untuk masing-masing paslon, lalu ada feedback dari panelis selama 3 menit, lalu dijawab kembali oleh kandidat dalam waktu 2 menit untuk masing-masing paslon, dan feedback terakhir 2 menit sebagai penutup. Apakah bisa dipahami? Baik, untuk acara yang kedua adalah pengundian dan pembacaan mosi. Lalu yang ketiga adalah penyampaian argumen. Di sini masing-masing kandidat akan menyampaikan argumennya mengenai mosi yang akan keluar dari undian dalam waktu 3 menit. Lalu yang keempat, sanggahan dari kandidat lain. Penyampaian sanggahan disampaikan selama 2 menit. Kandidat wajib menyanggah 1 kali, dengan artian kandidat mendapat 1 kali kesempatan untuk menyanggah dan juga disanggah 1 kali oleh kandidat lain. Lalu yang kelima, tanggapan dari kandidat yang disanggah. Kandidat yang disanggah menjawab sanggahan selama 2 menit, lalu ditanggapi lagi selama 1 menit dari kandidat yang menyanggah. Selanjutnya, ada tanggapan lagi selama 1 menit dari kandidat yang disanggah. Kepada kandidat yang menyanggah diperbolehkan menanggapi kembali kandidat yang disanggah selama 1 menit. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan kembali ketiga kandidat kita pada pagi hari. Pada pasangan calon nomor urut pertama, ada Raja Sajaya Citra Ahadilah dari jurusan Analis Kesehatan dan juga pasangan calon Farica Sita Nuraini dari jurusan Gizi. Lalu pada pasangan calon nomor urut 2, ada M. Surya Arya Winanata dari jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, dan pasangan calon Yeni Fatul Jannah dari jurusan Kebidanan. Lalu yang ketiga ada Muhammad Raffi Nugroho dari jurusan Kesehatan Gigi, dan pasangan calon Anissa Cahyaningrum dari jurusan Keperawatan. Baik, langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab oleh panelis. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menyambut ketiga panelis kita pada pagi hari ini. Pada panelis pertama ada Bapak Dr. Edi Susanto, SHSSI MKes. Selamat pagi Bapak. Lalu di panelis kedua ada Ibu Esti Handayani, Master of Matchplay. Selamat pagi Ibu. Dan lalu yang terakhir ada panelis ketiga kita ada Saudara Mario Mangaputua Purba selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2023. Selamat pagi. Baik, langsung saja kita ke panelis pertama kita. Ada Bapak Dr. Edi Susanto, SHSSI MKes. Selamat pagi Bapak, apakah baik kabar hari ini Pak? Oke. Apakah sudah siap untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga calon kandidat kita pada pagi hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat tim panitia sekaligus wakil direktur dan Mas Mario dan beliau-beliau dan yang kami hormati kawan-kawan dan wakil presiden dari sekarang. Untuk pertanyaan diberikan waktu selama 5 menit. Mulai sekarang. Bisa silakan Bapak. Sebentar, jangan dulu sampai masih.
pra dulu ya, pra dulu ini. Ya, kemudian capres dan cawapres nomor urut 1, 2, 3, kebetulan pasangan ya, tadi sampaikan oleh Bu Wahyu 3, kok nggak ada yang wanita, nggak ada yang dikenal, gitu. Tapi meskipun dipilih tetap kata Bu Wahyu tadi wanita selalu menang, gitu. Tapi selalu taat dan patuh itu wanita juga. Dan yang kami hormati yang hadir itu seluruh mahasiswa, apapun jabatannya dan apapun kedudukannya, baik yang hadir secara daring ataupun luring, mungkin saya sudah bisa dihitung menitnya. Pada kesempatan ini saya akan bertanya satu pertanyaan untuk 3 kandidat. Pertanyaannya begini, sekarang ini situasi politik di negara kita juga baru saja terbentuk ya, kabinet 2024-2029 ya, yang mulai Oktober kemarin. Kemudian mahasiswa ketika aktif berorganisasi juga tidak lepas dari kehidupan politik. Sering mahasiswa BEM, BPN, HIMA dan DIMA juga diajak oleh BEM dari perguruan tinggi yang lain untuk berdiskusi, menghidupkan kelembagaan organisasi mahasiswa dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang mereka melakukan demo-demo, ya, demo-demo yang kadang-kadang demo itu seperti pesanan gitu ya. Demo bisa juga karena ada dananya ada yang mendanai dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai mahasiswa paling tidak akan hidup itu bermanfaat bagi lingkungan, bukan dimanfaatkan bagi lingkungan. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kalau saudara kemudian diajak bergabung oleh organisasi kemaslahan yang di luar tadi, kemudian untuk berdiskusi dan lain sebagainya, kemudian untuk melakukan demo untuk kepentingan perpolitikan mahasiswa di wilayah nasional, bagaimana tanggapan saudara? Apa yang akan saudara lakukan? Yang kedua, ketika saudara menjadi presiden dan wakil presiden, kemudian ada konflik itu konflik kepentingan, di mana HIMA dan DIMA kita mengajukan anggaran, kegiatan dan lain sebagainya. Ya, tentu tadi dari visi ketiga capres cawapres ini sudah cukup baik ya. Visinya relatif hampir sama, ya, menjadi BEM yang lembaga eksekutif yang inovatif, kolaboratif dan relatif sama. Kemudian proker-prokernya tadi kalau tak lihat ya, kalau digabung menjadi saling melengkapi ya, saling melengkapi. Kemudian kira-kira nanti penggunaan BEM akan mendapatkan dana yang saudara harus tahu dananya BEM itu satu tahun itu berapa, dana IKN ya, untuk KPN untuk BEM itu berapa yang harus dibagi di tingkat direktorat dan tingkat jurusan dan lain sebagainya. Nah, di kira-kira nanti kegiatan prokernya BEM beserta jajaran, ada DPM, ada HIMA dan sebagainya. Itu sementara saudara kan harus paham juga ke depan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Wadi ya, ke depan konteks itu mau kemana? Ya, sehingga kan itu harus disinkronkan gitu ya. Nah, kira-kira cara mensinkronkan program-program kerjanya beserta jajaran dengan keinginan yang akan dicapai, prestasi yang akan dicapai oleh konteks itu, kira-kira bentuk sinkronisasinya seperti apa dan harus bagaimana yang harus saudara lakukan. Jadi ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama, kalau ada ajakan dari KPM dari luar Poltekkes Semarang
yang ingin mengajak saudara untuk melakukan upaya-upaya politik untuk memperbaiki nasib bangsa dan negara, apa yang akan dilakukan yang pertama, ya. Yang kedua, kira-kira prokernya BEM nanti akan dibawa kemana? Apakah mau disesuaikan dengan komunitas atau ya proker scientific ya akan kita lakukan? Ya. Kira-kira itu ya. Ada dua pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk ketiga kandidat, apakah sudah bisa dipahami untuk pertanyaannya? Baik. Baiklah, untuk para kandidat, kami persilahkan untuk menjawab. Dan kali ini kami harapkan urut dari kandidat nomor urut 2. Untuk itu, kandidat nomor kandidat nomor urut 2 kami persilahkan untuk menjawab dalam waktu 4 menit dimulai dari kata pertama. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami izin menjawab terkait dengan pertanyaan nomor 1 tadi, apakah yang akan dilakukan oleh BEM sendiri jika ada dari pihak eksternal yang akan mengikut sertakan dalam aksi demo ataupun berkaitan dengan politik. Dari kami sendiri, tentu kita sebagai mahasiswa harus melek dalam namanya isu-isu, khususnya dalam isu-isu kesehatan. Apa yang menjadi perbincangan saat ini yang berkaitan dengan profesi kita bersama, lalu kita harus perhatikan, lalu kita harus kawal, kita lihat seperti apa isu-isu. Kita sebagai mahasiswa harus paham kalau isu-isu ada, kita harus kaji. Tentunya di Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri sudah ada rekan-rekan dari Kemenlu yang memahami untuk kajian-kajian terkait dengan isu-isu yang ada. Tentunya kajian-kajian itu pun sudah dikomunikasikan dengan rekan-rekan eksternal dan rekan-rekan Prokopti. Tentunya nantinya isu-isu ini kita harus paham apa kaitannya dengan kita, dengan Poltekkes sendiri, dengan mahasiswa kesehatan. Nantinya untuk apakah kita akan terpengaruh dengan aksi-aksi itu, tentunya kami akan berusaha untuk tidak terpengaruh, tetap independen dengan regulasi yang ada dengan nantinya apakah ini berkaitan dengan kesehatan, urgensinya apa untuk Poltekkes Semarang. Terus mempertimbangkan dengan isu yang ada, nantinya agar kita di Poltekkes Semarang ini tetap memahami isu, tetap mengawal isu-isu yang ada, melihat isu-isu apa yang terjadi khususnya di kesehatan, tapi untuk melakukan aksi tentunya kalau dari kami sendiri, kalau misalnya itu tidak ada kepentingan untuk kesehatan, kita masuk kesehatan, kami tidak akan terpengaruh untuk organisasi eksternal, karena kita sendiri pun untuk yang eksternal kita sudah ada Prokopti untuk membahas bersama-sama terkait dengan isu-isu yang ada. Dan yang kedua terkait dengan di mana kita menjelaskan program kerja nanti ke depannya dengan visi-misi yang ada di Poltekkes Semarang. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Bu Aja tadi, kita harus jalan bersama-sama. Sarapan itu harus ada antara kita mahasiswa dengan jajaran direktorat sendiri. Nantinya agar satu visi misi untuk menyukseskan program kerja membawa Poltekkes Semarang di kancah internasional perlu terwujud dengan dua arah, tentunya dengan mahasiswa itu sendiri juga. Tentunya sebelum kami menjalankan pergerakan, sebelum kami melakukan kerja, harapannya nanti semisal kami terpilih, seperti yang telah disampaikan dengan harapan Bu Aja tadi, kami akan melakukan komunikasi bersama jajaran direktorat, di mana baiknya ke depannya program kerja ini dibawa. Seperti apa langkah kita bersama dengan rekan-rekan KPM juga, dan nantinya program-program kerja ini sesuai dengan harapan Poltekkes Semarang. Kita para gerak BEM sendiri dengan direktorat itu satu, nantinya menunjukkan satu impian bersama. Apakah dari rekan saya ada yang ditambahkan? Waktu tersisa 44 detik. Sudah cukup? Cukup dari kami. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, kami persilakan kandidat dengan nomor urut 3 untuk menjawab. Kami berikan waktu selama 4 menit dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Dr. Edi. Izin menanggapi pertanyaan nomor pertama, nanti yang akan jadi harapan saya. Bagaimana cara kita mengelola
aksi untuk sebenarnya ini jelas balik dulu kemarin kegiatan Kongres Nasional Forkompi ini bahasanya suatu bisa wajib tiga ini mengaitkan bahwasanya mahasiswa bebas melakukan pendapat tanpa ada intervensi dari pengelola. Dalam hal ini sebelum kita turun perlu adanya pengkajian terlebih dahulu. Jadi kita memilah dan memilih beserta validitas data terlebih dahulu. Dalam hal ini kita menyampaikan sesuatu aspirasi sehingga ini sesuai dengan faktanya begitu. Bukan kita menyampaikan tapi ketika dicari validasi datanya itu tidak sesuai begitu. Kemudian jelas balik lagi dengan adanya tambahannya kesepakatan bersama dari itu harapannya nantinya dari BEM ini dari Kementerian Luar Negeri sendiri dapat menggerakkan seluruh mahasiswa begitu melalui fasilitasi aktif supaya kita dapat memberi tentunya kita lebih interest yang utama ini adalah kita membangun interest dulu terhadap mahasiswa karena melihat dari 1 tahun kebelakang ini mahasiswa ini belum interest kayak itu gitu. Jadi harapannya nanti dengan ada kita membangun interest ini kita adanya kolaborasi bersama dengan mahasiswa untuk menyampaikan suatu aspirasi ini. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya ingin menjawab untuk pertanyaan kedua, yaitu ketika ada masalah di jurusan lalu bagaimana awal beratnya yang akan kita bawa dalam ini, lalu apakah akan dikoordinasikan dengan pihak dari negara atau bagaimana? Saya jelaskan dengan Dori tadi, merupakan lembaga independen, tapi kita juga memiliki pengaturan perindo, yaitu dari direktorat. Jadi sesuai dengan visi kami yaitu kolaboratif sehingga kita akan berkolaborasi dengan pihak direktorat. Kita di awal periode akan melakukan komunikasi dengan ada dan direktur untuk program kerja apa aja yang akan kita lakukan dalam satu pengurusan. Kalau dalam setiap awal periode kita juga akan kembali berkomunikasi dengan pihak ada periode untuk memastikan kembali apakah program kerja ini benar-benar boleh dilakukan dan bagaimana dengan menyelaraskan antara visi misi dari pihak direktorat dengan melakukannya di program kerja kami. Waktu tersisa 1 menit lebih 16 detik. Apakah sudah cukup? Ada penambahan sedikit. Isi penambahan kembali terkait poin pertama dengan adanya kita mengkaji terlebih dahulu ini supaya aspirasi mahasiswa ini lebih terstruktur dan tertata begitu. Dalam artian kalau bahasa Jawa itu unggah-ungguh ini lebih diutamakan terlebih dahulu begitu Pak. Karena memang ketika kita ingin berkomunikasi tanpa adanya unggah ini terkesan kita menyerang begitu. Ini cukup dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yang terakhir, kami persilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menjawab dalam waktu 4 menit mulai dari kata pertama. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaan yang sudah diberikan Komisi Jawab terkait pertanyaan pertama tentang aksi untuk memberikan jika diajak untuk aksi begitu. Tentunya dari kami akan lebih dahulu untuk mengawal isu yang nantinya akan bergerak seperti apa dan dengan cara apa, yang tentunya dengan cara mengawal menggunakan media sosial dan menggunakan seluruh kolaborasi dari elemen-elemen komunitas yang ada dan mengikuti isu yang ada suatu suara di media sosial untuk tetap mengawal yang berarti tidak mengikuti kekerasan atau tidak menganut unsur pengerusakan dan lain sebagainya. Dengan kemudian yang tentunya di sini menyelaraskan visi dan misi yang akan kami bawa bersama. Selanjutnya saya akan menjawab yang kedua untuk bagaimana cara mengimbangkan program kerja badan eksekutif mahasiswa dengan jajaran direktorat. Sesuai dengan visi misi kami yaitu ada kolaboratif yang dimana kolaboratif ini kita akan berkolaborasi dengan keluarga besar mahasiswa di seluruh elemen Poltekkes Kementerian Semarang dengan jajaran direktorat yang dimana kita juga akan mengutamakan komunikasi terhadap pihak direktorat. Lalu di sini kami akan memberikan pergerakan positif yang dimana pergerakan positif ini sendiri merupakan dari internal badan eksekutif mahasiswa terlebih dahulu yang dimana
internal badan eksekutif mahasiswa terlebih dahulu memberikan contoh hal atau positif yang dimana mahasiswa dapat mengikuti sehingga pada saat suatu program kerja tersebut mahasiswa dapat berperan aktif untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tersisa 1 menit 56 detik, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah untuk Bapak Edi, apakah ada tanggapan kembali ataupun pendalaman? Kami mempersilahkan kepada Bapak Edi untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih ya. Tadi dari tiga nomor urut, tanpa salah satu 1, 2, dan 3. Tadi belum saya lihat yang terkait dengan pertanyaan nomor 1 tadi ya, bahwa ketika ada ajakan organisasi kemahasiswaan di luar Poltekkes Semarang, artinya tidak hanya Forkompi tapi juga di luar Forkompi ya. Kemudian tapi juga saudara belum dikaitkan dengan kita ini berada di sekolah di bawah kementerian yang bisa masuk kategori menuju atau pernah kita ini menjadi sekolah kedinasan. Dulu kita pernah sekolah kedinasan ketika masih awal-awal ya. Karena sekolah itu mendapatkan biaya dari Kementerian Kesehatan, lulus sama dapatkan itu termasuk kedinasan. Jangan lupa ya, bahwa kita ini mahasiswa Poltekkes di luar Poltekkes itu beda dengan mahasiswa di luar Kementerian Kesehatan. Karena kalau mahasiswa itu melakukan demo yang sampai anarki gitu ya, itu nanti yang digantung itu adalah Poltekkes, pejabat Poltekkes yang akan diminta pertanggungjawaban gitu ya. Apalagi saja ada kata-kata tadi ada kata-kata sebentar saya lupa kata apa ya. Dari nomor urut 3 tadi ya, tanpa intervensi pengelola itu, kata-kata tanpa intervensi pengelola. Ya, apa yang dimaksud dengan tanpa intervensi pengelola? Mahasiswa itu kan kalau sekolah kedinasan misalnya di Akmil itu sudah terbatasi, Akpol itu sudah terbatasi. Ya. Kalau di Poltekkes barangkali semi terbatasi. Kalau di swasta atau di BTN barangkali sedikit keterbatasannya. Itu untuk yang nomor 3 ya, apa makna tanpa intervensi pengelola. Kemudian tadi yang semua jabatan sudah bagus ya, semua jabatan sudah bagus, tapi yang nomor 3 saya sedikit tanpa intervensi pengelola. Karena biasanya ketika mahasiswa sudah demo lapangan itu, mungkin saudara belum punya pengalaman kerja terbang untuk melakukan demo. Coba kalau saya lihat kemarin pas ada demo itu sampai dosen dari UI ya, namanya Adi Nurmanto siapa itu, sampai berburu sampai itu kalau nggak diselamatkan juga apa ya. Jadi ketika sudah di luar itu beringas, karena ada pihak ketiga yang memang sengaja untuk memperkeruh suasana. Kalau sudah ada yang dibutuhkan nanti mahasiswa itu emosi, kemudian berkembang sampai berkelahi dan lain sebagainya, kan akhirnya di mata publik jadi bagus. Itu yang harus secara pahami ya. Jadi coba saya minta klarifikasi dari nomor 3 tanpa intervensi pengelola. Baik, terima kasih Bapak atas feedback yang telah diberikan. Untuk ketiga panelis, apakah sudah bisa memahami tanggapan dari Pak Edi? Oke, langsung saja. Saya persilahkan untuk kandidat nomor urut 2 untuk menjawab ataupun menanggapi kembali terkait feedback yang telah diberikan.
Untuk itu kami berikan waktu selama 2 menit dari kata pertama. Terkait feedback yang diberikan, Bapak Ibu berikan 2 feedback. Yang pertama dan juga yang kedua untuk pasangan nomor 3. Kalau tadi yang tanpa jawab semua itu untuk semua kandidat, meskipun yang ditetapkan dari salah satu kandidat. Izin menanggapi Bapak sedikit pernyataan paslon nomor 3 terkait dengan intervensi direktorat. Mungkin kalau dari kami, pendapat dari kami, intervensi yang dimaksud ini untuk mahasiswa atau untuk akan eksekutif mahasiswa sendiri dibebaskan untuk mengkaji, dibebaskan untuk memahami isu-isu yang ada di Bapak. Untuk menjalankan aksi tentunya dari kami sendiri tentunya untuk intervensi tidak dibenarkan karena tentunya kita di bawah Dirjen Naga sendiri Kementerian Kesehatan perlunya pemahaman yang benar-benar ada untuk memahami melakukan aksi tersebut, khususnya mungkin berkaitan dengan kesehatan ada, profesi ada maupun bangsa ini tentunya. Ya, untuk intervensi sendiri mungkin untuk maksudnya kita tuh sebagai mahasiswa harus menaik isu yang ada, harus juga bisa memahami isu yang ada. Dan kita pun bisa untuk mencari, untuk melakukan forum-forum untuk membahas isu yang ada, tapi dengan cara kita tuh harus paham, harus punya controlling sendiri, seperti apa urgensinya isu-isu yang akan kita bahas, isu-isu yang kita suarakan ini untuk kesehatan ataupun untuk konteks sendiri. Di sini mengenai yang terkait hal terkait intervensi dari ini sebagai mahasiswa yang disampaikan jadi jangan sampai melakukan aksi yang di luar dari atau apalagi dari kita dari jajaran dari Kemenkes ya, di mana itu ada peraturan tersendiri. Jangan sampai kita melakukan aksi tapi tidak tahu urgensi atau tujuan melakukan aksi hal tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Kita bisa 13 detik, Pak Presiden. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kepada kandidat nomor 3 untuk menjawab terkait feedback ataupun pendalaman dari panelis pertama. Kami persilakan waktu 2 menit dari kata pertama. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Pak Evi. Jadi terkait tanpa intervensi ini adalah ketika kita sama halnya kita sedang berdiskusi di dalam ruangan ini. Nantinya ketika kita sudah selesai diskusi dalam hal ini berarti kita sudah gak ada berarti yang perlu dibahas terkait apa yang sudah kita diskusi di dalam ruangan ini, begitu Bapak. Jadi dalam artian kita diskusi bersama di ruangan, tapi ketika kita di luar, saya yakin seperti diskusi dengan mahasiswa, begitu Bapak. Karena memang berdasarkan data sosial kerja ini terkait ketika sudah selesai diskusi, materinya intervensi dari dosen tersebut, begitu seperti mahasiswa ini tidak seperti dipandang kayak mungkin di sini begitu kan sama halnya kurang apa begitu juga. Jadi dalam artian tanpa intervensi ini adalah ketika saya diskusi tanpa adanya pembahasan lebih lagi terkait forum diskusi tersebut kecuali mau mengadakan ruang diskusi begitu Bapak. Baik, saya izin menanggapi untuk yang pertama, bagaimana kalau kita ada di Kota sekarang diajak untuk turun di jalan. Ini kita lebih fokus ke dalam ikut diskusi ya, untuk membuat kajian dan sebarluaskan ke HCSBM untuk membuat oleh mahasiswa Fakultas terhadap isu tersebut. Lalu ketika selain kita memilih dan memilih isu tersebut atau kasusnya, kita juga tetap dibolehkan, tetap ikut bukunya, tapi kita di sini sebenarnya sebagai tenaga kesehatan sesuai bahwa anggota sekarang itu berada di naungan Kemenkes Poltekkes. Gitu Pak, terima kasih. Waktu tadi saya jawab dulu, kita masih cukup. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Kemudian saya persilakan untuk kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi juga terkait feedback ataupun pendalaman dari panelis pertama. Untuk itu saya berikan waktu 2 menit dari kata pertama. Ini yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya untuk menyelamatkan sebuah aksi tentunya ada campur tangan di luar, yang dimana di luar itu dimaksudnya mungkin warga sekitar ataupun warga-warga yang memanas-manaskan hal tersebutlah yang akan membuat munculnya adanya kerusakan dan kekerasan dari ekonomi yang tentunya harapannya nantinya dari kami yang pertama ada mengkaji, berkomunikasi dan mengevaluasi, yang dimana mengkaji dimaksud sini kita mendalami terlebih dahulu hal apa yang perlu kita sampaikan, hal apa yang perlu kita ini, dan suatu apa yang perlu kita sampaikan kepada sebuah atasan atau di kepemerintahan atas itu. Kemudian jika nanti yang sudah dikaji bersama, digali bersama, kemudian kita akan melakukan komunikasi yang dimana nantinya komunikasi itu akan mempertajam dan mampu membuat arah yang jelas bagi kita sebuah badan atau sebuah lembaga eksekutif bergerak di arah kemana, tentunya dengan diberikan sebuah arahan dan diberikan sebuah adanya masukan akan menjadikan kita lebih terstruktur, akan nggak menjadi semena-mena untuk menyampaikan sebuah pesan. Dan kemudian akan ada diadakannya evaluasi yang dimana kalau misalnya kita sudah menyampaikan pesan, namun di harapan berikutnya tidak ada perbaikan atau evaluasi, maka di kemudian hari ini pun akan mendapatkan hal yang sama. Maka sebelum kita setelah mendapatkan itu semua, diharapkan ada evaluasi untuk memperbaiki permasalahan yang ada dan untuk menjadikan kedepannya lebih terarah dan lebih baik. Dan tentunya juga di era sekarang ini kita akan memanfaatkan era digital, di mana mengedepankan media sosial atau mengedepankan internet. Media sosial juga bisa menjadi bahan untuk kita semua bergerak memberikan suara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik Bapak Edi, tadi adalah jawaban dari ketiga kandidat kita. Dari Bapak sendiri, apakah ada tanggapan ataupun pendalaman kembali? Namun izin menginformasikan bahwa waktu yang tersedia terbatas, jadi feedback terakhir ini kami harapkan dapat berupa saran ataupun masukan kepada ketiga kandidat kita. Baik, yang berikutnya adalah saran saja. Saran ketika bicara buat broker, kemudian tadi saya sudah mendengarkan acara Ibu ketiga. Broker yang sudah buat ini harus dibahas dan disepakati bersama. Arahnya adalah membackup kinerja Poltekkes Semarang. Yang membackup berarti kalau yang antara contoh misalnya prestasi mahasiswa, ya. Bagaimana biar mahasiswa punya prestasi di nasional internasional, maka anggaran yang ada di BEM itu harus prioritas untuk mahasiswa yang tidak yang seremonialnya yang terlalu berbulan-bulan berlebihan itu hanya menghabiskan anggaran, tapi kalau lingkupnya BEM sih tidak apa-apa ya. Tapi juga jangan terlalu euforia seperti yang disampaikan Presiden Pak Prabowo itu, kita jangan terlalu banyak euforia. Itu akan yang akan menghabiskan anggaran, tapi harus yang betul-betul untuk kepentingan rakyat. Berarti nanti untuk kepentingan mahasiswa pertama mobilisasi ya. Kemudian yang kedua mahasiswa termasuk ini kebiasaan lomba menulis artikel penelitian itu kan juga nanti kalau itu mendapatkan prioritas dari si anggaran maka itu akan maju. Jika kemajuan mahasiswa itu nyata. Kemudian mahasiswa punya daerah binaan, itu nanti juga akan mensupport prestasinya Poltekkes. Kemudian ketika nanti kasih program yang nomor berapa, 2010 gitu ya, itu juga nanti akan membackup sistem taruh di Poltekkes. Karena Poltekkes itu kan sosialisasi tentang pendaftaran di Poltekkes ya. Nah itu harus dimasnya BEM itu menjadi humasnya Poltekkes juga. Apa yang dikerjakan humas dalam rangka untuk peningkatan prestasi Poltekkes. Dan jangan lupa berbudaya seni dan sebagainya tetap berguna.
Itu saja. Baik, Bapak, terima kasih atas input yang telah diberikan. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan Bapak untuk bisa melanjutkan kegiatannya kembali. Namun apabila Bapak berkenan, mungkin bisa mendampingi kami hingga acara kami berakhir. Demikian serangkaian tanya jawab dari panelis 1. Untuk panelis 2 dan 3 akan kami lanjutkan setelah isoma. Untuk itu saya kembalikan ke MC. Mohon maaf, mungkin sebentar ya. Sebelum dipotong karena kebetulan nanti setelah Jumatan kami juga saya Pak Asubah ini ada ya untuk ada beberapa pertemuan. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti setelah kalau kita pakai setengah 12 kira-kira bisa nggak ya dari panitia? Saya mohon izin sekali karena kebetulan kami baru dapat ya harus di jam 1 ada rapat sebagainya. Mohon izin ya, mohon izin. Atau kalau mungkin diperkenankan nanti mungkin dari panelis nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya panelis masih kami mohon izin sekali karena di jam 1 kami juga harus ada yang tadi kita mengenai strategi. Baik, terima kasih. Kalau begitu, mari kita langsung saja lanjutkan kepada panelis kedua kita. Ada Ibu Esti Handayani, Master of Matchmaking. Apakah Ibu sudah siap untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga kandidat kita? Baik, untuk pertanyaan kami berikan waktu selama 5 menit yang akan diberikan kepada ketiga kandidat. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat dulu ya pada ketiga pasangan kandidat ya yang sudah luar biasa hari ini ya. Lepas dari bantaian pertama ya. Tadi bantaian pertama itu memang sulit ya, sulit. Kita sudah menyangkut terkait dengan eksternal ya. Tapi tidak apa, itu memang mau tidak mau ke depan Anda pun akan dihadapkan dengan hal yang seperti itu ya. Kalau saya mungkin tidak banyak para calon kandidat ya yang sudah saya pahami dari ketiga visi yang sudah Anda keluarkan, semuanya akan kalau saya ambil kesimpulan yang sama adalah semuanya akan ada perubahan, baik perubahan secara inklusif, perubahan nyata, perubahan untuk menjadi semakin berkembang dan kondusif. Jadi semuanya ketiganya sama. Saya singkat saja. Mungkin dari ketiga pasangan, pertanyaan ini adalah dari ketiga pasangan. Kira-kira strategi apa yang akan Anda lakukan untuk membuat suatu perubahan yang nyata, inklusif maupun kondusif. Karena yang kita tahu tidak mudah ya membuat perubahan ya. Iya. Contohnya 1 tahun ini aja, Wesi mencoba merubah yang ada di BPM tidak berhasil, belum berhasil. Pelan-pelan. Itu menandakan di internal kita saja itu sangat sulit. Apalagi di tahun 2025 ini dari tingkat pusat maupun tingkat daerah termasuk di Satker, satuan kerja termasuk politeknik dan juga termasuk mahasiswanya itu harus semuanya berubah di tahun 2020 seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kadis. Pak Presiden sekarang kita itu beda dengan yang dulu ya ini yang sat-sat tapi manfaatnya langsung kelihatan. Ya, dari ketiga pasangan ini kira-kira strategi apa yang nanti mulai dari perubahan atas yang akan dilakukan biar berbeda nyata. Ya strategi apa yang akan dilakukan? Baik internal Anda di lingkungan bank dan juga menteri-menteri Anda di lingkungan internal Anda maupun strategi yang lebih tinggi lagi di tingkat Poltekkes dan juga nanti mungkin strategi-strategi yang menyangkut ke arah eksternal agar cita-cita Anda, visi Anda untuk membuat perubahan itu bisa tercapai.
Itu saja. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang kami berikan. Untuk ketiga kandidat kita, apakah sudah bisa dipahami? Baik, untuk itu kami persilakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi terlebih dahulu dalam waktu 4 menit dimulai dari kata pertama. Dari sini pertanyaan yang sudah disampaikan, kemudian dari kami, terlebih dahulu akan melakukan mengevaluasi terlebih dahulu program bisa ada program apapun yang akan dihadapi bersama nantinya, dan di mana dari evaluasi itu kita bekerja bersama untuk melakukan perbaikan yang di mana nantinya di perbaikan itu diharapkannya akan ada kolaborasi dari jajaran maupun dari lembaga-lembaga eksekutif maupun dari satu yang nantinya juga akan menjurus di berbagai hubungan. Kemudian adanya berkolaborasi tentunya keterbankan yang namanya komunikasi atau nantinya semuanya terselaraskan dengan tujuan bersama dan mampu menyelaraskan apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang berikutnya akan memberikan sebuah contoh positif yang akan diberikan kepada teman-teman semuanya, bahwasanya sebuah program kerja ataupun sebuah program inovasi akan memberikan sebuah harapan yang positif untuk mahasiswa dan untuk lembaga-lembaga yang ada di jurusan. Itu ada mewujudkan lembaga yang mampu dari pergerakan dan berperan aktif sebagai lembaga yang mencipta perubahan bagi seluruh elemen di lingkungan Islam, di mana seluruh elemen ini terdiri dari mahasiswa, keluarga besar mahasiswa, ataupun jajaran dari kelas, di mana diharapkannya dari internal badan eksekutif mahasiswa dapat memperbaiki, mengevaluasi atau program kerja yang sudah dilaksanakan, dan kami akan menjadi antara mahasiswa ke pimpinan jajaran. Waktu tersisa 2 menit, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menjawab dalam waktu 4 menit dimulai dari kata pertama. Ibu, terima kasih pertanyaan yang diberikan dari pemerintah. Ini untuk mencapai satu tujuan, perlunya strategi. Strategi ini kami sudah tampilkan dalam fungsi kami, yaitu optimalan tata kelola pada nantinya dalam pengoptimalan tata kelola ini akan kami lakukan satu pelaksanaan program dalam konteks itu. Nantinya adanya program kerja yang kita laksanakan itu ada memiliki impact yang bagus untuk program kerja ke depannya. Tentunya dengan adanya perencanaan, lalu ada pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Nantinya di pengoptimalan tata kelola proyek itu kita terus berpedoman terhadap 4 PPDP tersebut agar semua program kerja yang kita laksanakan kita harus tahu indikatornya apa maksud dengan impact-nya apa dan tujuan selarasan tujuannya. Mungkin diberikan saya ini sama. Baik, izin menambahkan terkait dari terkait dengan perubahan yang nyata, yang inklusif dan kondusif. Dengan adanya program kerja supaya ada perubahan yang nyata dan inklusif, lalu adanya pengoptimalan program kerja yang ada di badan eksekutif mahasiswa ataupun yang menyangkut terkait dengan mahasiswa. Nah, dengan adanya perubahan tersebut juga harus mengikuti terkait dengan tugas-tugas dan tupoksi dari lembaga badan eksekutif mahasiswa untuk kemudian dari mahasiswa tersebut. Tadi benar dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan ada peningkatan. Harapannya nanti dengan adanya peningkatan ataupun evaluasi dari program kerja sebelumnya ataupun dari perubahan sebelumnya dan dapat ditingkatkan di program kerja selanjutnya dengan melakukan perubahan yang kondusif dan inklusif. Terima kasih. Waktu tersisa 1 menit 14 menit, apakah cukup? Baik,
Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yang terakhir, kami persilakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk menjawab dalam waktu 4 menit dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi terkait menanggapi dari Ibu yang pertama itu apa yang akan kita bawa yaitu dimulai dari internal terlebih dahulu. Ibu. Jadi tadi sesuai dengan misi yang kami bawa yaitu kualitas sumber daya manusia BM, sehingga nanti kita mulai dari internal dulu, nanti kita bisa beransur ke dari KBM. Nah dengan dari KBM yaitu komunikasi efektif terhadap seluruh KBM begitu. Kemudian adanya pengawalan terhadap PKR sehingga nantinya kerja yang unggul, tapi nanti harapannya adalah di tahun 2025 ini semua UKM dapat unggul begitu. Jadi satu unggul semua unggul begitu. Jadi tambah dari Baik, izin menambahkan, jadi juga melihat dari visi program yaitu go internasional. Jadi kita di sini juga memiliki PR yaitu mahasiswa internasional. Kita di sini akan menggunakan UKM dan internasional itu go internasional dan selanjutnya kita akan salah satu kunci utama yaitu komunikasi. Kita akan menggunakan UKM itu sebagai seperti bahasa menjadi ketika dari mahasiswa internasional itu kesulitan dalam bahasanya, kita nanti di speech itu juga akan saling belajar itu. Jadinya yang dari lokal belajar bahasa Inggris atau bahasa yang lain, lalu yang dari internasional belajar bahasa Indonesia itu. Itu tersisa 26 detik, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Ibu Evi sendiri, apakah ingin memberikan tanggapan ataupun pendalaman kembali untuk ketiga kandidat kita? Terima kasih ya. Upaya-upayanya ya, yang nanti strateginya yang nanti akan keluar. Jadi tadi menarik sekali ya, dari para dua dari kandidat dua ya. Ini ada upayanya mau pakai siklus PPPP. Nah ini saya rasa bagus ya. Hanya mungkin bisa nggak ini dari semua kalian, dari semua kandidat ya, bisa nggak kira-kira mulai dari siklus PPP ini kita contohkan salah satu kasus misalnya yang akan ada tadi disampaikan dari semua calon adalah yang akan dirubah adalah kinerja ya. Contohnya yang saya lihat sekarang adalah kita contohkan saja kinerja dari BEM yang akan dirubah ya. Tadi kan ada perubahan tata kelola, kinerja rata-rata sama. Jadi bisa tidak dicontohkan akan ada perubahan tata kelola dan kinerja di BEM dengan menggunakan siklus yang PPEP tadi, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan. Apa yang akan ditetapkan? Perubahan apa yang akan ditetapkan di pengelolaan BEM? Kemudian implementasi apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana pengevaluasinya? Kemudian bagaimana Anda mengendalikannya dan apa pengembangannya dari perubahan yang akan Anda lakukan? Ini salah satu contoh saja, ya. Mungkin katakanlah aksi nyata yang akan Anda lakukan. Bisa dilakukan, bisa apa saja perubahannya, tapi siklusnya PPPP ini sangat menarik, ini luar biasa, ini yang luar biasa dari kandidat nomor 2 ya. Tapi tepuk tangan untuk semuanya dulu, ini kita sangat semuanya. Jadi semakin panas, semakin angkat waktunya, tapi jadi semakin panas. Ya, terima kasih, begitu saja. Baik, Ibu, terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Untuk ketiga kandidat, apakah sudah bisa dipahami? Baik, untuk itu saya mempersilakan kepada kandidat nomor urut pertama untuk menjawab terlebih dahulu terkait feedback dan juga pendalaman dari panelis kedua dalam waktu 2 menit dari kata pertama. Untuk pasangan nomor 1, apakah sudah siap? Baik, boleh saya jawab. Jika nantinya jawaban dari kami berangkat, mungkin dari pasangan nanti untuk pertanyaan yang sulit.
evaluasi dan kemudian yang tentunya di dalam konteks ini kami mengedepankan yang namanya komunikasi kunci dari segala persepsi, karena dengan adanya komunikasi kita semua mampu memberikan arah yang lebih dan mampu menjadikan koordinasi antar sesama menjadi orang yang terutama di penetapan ini. Tentunya kita akan menetapkan sebuah visi misi dan mengarahkan visi misi dari konteks dan visi misi yang sudah kita bersama. Kemudian pelaksanaan dan dengan pelaksanaan ini mengedepankan koordinasi antar sesama, antar lembaga, antar eksekutif dan legislatif. Kemudian dari adanya pelaksanaan itu kita akan melakukan pengembangan dan mengembangkan dengan cara memberikan sebuah ide dan memberikan sebuah pengembangan dari ide di mana nantinya setelah pelaksanaan itu kita tentunya akan ada pengevaluasian dan 3 minggu sebelumnya juga telah ajarkan bahwa evaluasi sangat penting untuk memberikan feedback yang lebih di tahun depannya. Kemudian dari adanya evaluasi itu sendiri kita mampu mengetahui bagaimana saja yang akan kita berbagi, bagaimana saja yang akan kita ubah bersama dan nantinya akan dikendalikan bersama dengan maksudnya di bagian pengendalian. Baik, waktu tersisa 13 detik, apakah cukup? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menjawab terkait feedback dan juga pendalaman dari panel pertama dalam waktu 2 menit dari kata pertama. Baik, Ibu, izin menanggapi atas pendalaman yang kami berikan terkait dengan PPEPP, perencanaan pelaksanaan evaluasi pengendalian peningkatan. Untuk program kerja ke depannya, ya, akan tetap berperan ya, ini karena nanti di setiap perencanaan itu kita harus tahu target ataupun tujuan dari program kerjanya. Nah, untuk pelaksanaan seperti apa reaksi pengembangannya, evaluasinya nanti permasalahan apa ataupun hal-hal apa yang perlu dievaluasi. Selanjutnya ada pengendalian seperti apa solusi untuk menanggapi terhadap permasalahan yang kita evaluasi bersama. Ini mungkin kita bisa evaluasi bersama dengan BPM, dengan jajaran direktorat juga untuk dari programnya. Selanjutnya ada peningkatan sendiri nanti tindak lanjut ataupun hasil input peningkatan dari program kerja tersebut itu. Agar kedepannya ini impact ataupun hasil ini bisa dirasakan oleh mahasiswa ataupun konteks sendiri terkait dengan program kerja yang sudah dilaksanakan. Mungkin dari rekan saya ada informasi. Baik, untuk menambahkan terkait salah satu contoh program yang bisa dilaksanakan dengan strategi PPEPP adalah pelaksanaan, selain ada evaluasi, pengendalian, dan peningkatan itu. Kita bisa saja baru kemarin kita melaksanakan Hari Kesehatan Nasional. Nah, itu tentunya ada perencanaan target. Ada dan kemarin juga sudah terkait evaluasinya apa gitu ya, terkait hal-hal perlombaan. Nah, itu bisa ditingkatkan untuk mahasiswa ataupun dengan mahasiswa yang di luar kampus gitu ya. Harapannya dengan adanya perlombaan ini dapat meningkatkan kualitas dari mahasiswa khususnya dari Poltekkes Semarang yang bisa bertanding dengan Poltekkes seluruh Indonesia gitu ya. Nah, harapannya juga ada peningkatan yang mana ada peningkatan jangka pendek. Waktu sudah saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, terakhir saya persilakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk menjawab terkait feedback ataupun pendalaman dari panelis kedua dengan waktu 4 menit dimulai. Dalam waktu 2 menit dari kata pertama. Terima kasih atas pendalaman dari Ibu yang dapat kami usung yaitu adalah sebenarnya evaluasi aktif. Jadi setelah kita melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, jadi nanti kita di tahap evaluasi ini adalah kita melihat setelah kita melewati tahap perencanaan dan pelaksanaan ini seperti apa kalau itu. Kemudian setelah kita melakukan evaluasi, nanti adanya upgrading dalam hal ini yaitu melihat kemudian mengupgrade atau memperbaiki untuk strategi yang begitu. Jadi setelah kita melihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada evaluasi, nanti kita dapat mengupgrade untuk kegiatan strategi yang begitu. Baik, dalam evaluasi upgrade tersebut itu karena kita ada itu dengan apa untuk mahasiswa, DPR, dan pemerintah. Jadi nanti
dalam rapat tersebut kita bisa mengetahui ini apa aja sih yang dibutuhkan dari mahasiswa, dari kedokteran maupun BM. Lalu ketika ya graduate itu kan kita ada pembahasan tentang angka tersebut, jadi kita nanti berdiskusi bersama apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Waktu tersisa 51 detik, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ibu Esti, tadi kita sudah mendengarkan ketiga jawaban dari ketiga kandidat kita. Untuk baik, Bapak, silakan. Ya, mohon izin menambahkan sedikit ya. Mohon izin dulu, mohon maaf tapi datanya terlambat. Jadi saya mengikuti terkait dengan apa yang disampaikan tadi terkait dengan perubahan-perubahan. Kami di pengelola itu juga saat ini juga sudah melakukan perubahan yang mana tujuannya adalah untuk mahasiswa lain yang di mana tujuan di mana program kami ini saat ini adalah salah satunya adalah jaring kami ini sekarang Poltekkes itu adalah yang seperti disampaikan oleh Pak Direktur, yaitu unggul, modern dan digital. Nah, unggul, modern, digital. Unggul tidak hanya akreditasinya saja yang unggul, namun di berbagai sektor. Mahasiswa prestasinya juga lebih unggul, kemudian dosennya juga lebih unggul, modern pembelajarannya yang sekarang ini lebih modern, termasuk tadi yang di launching dan juga di dalam fasilitas yang bisa kita berikan ini sekarang ini sudah menuju ke arah digital. Nah, kami berharap mungkin ini tidak usah ditanggapi tidak apa-apa, namun kami yang menyampaikan bahwa ke depan calon dari pasangan BEM ini saya kira wajib untuk kita bersinergi bersama yang mana kita mengusung yaitu tadi unggul, modern dan digital seperti itu, sehingga harapannya nanti setelah yang Anda masukkan itu bisa mencapai atau ke arah situ. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Bagus telah memberikan penambahan kepada ketiga kandidat kita. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depannya untuk pembuatan program kerja. Lalu untuk Ibu Esti sendiri, apakah ada tanggapan ataupun pendalaman kembali? Namun izin menginformasikan bahwasanya waktu yang sudah terbatas, jadi kami harapkan untuk feedback kedua ini bisa berupa saran ataupun masukan untuk ketiga kandidat. Ya, terima kasih ya. Ya, sudah bisa terangkan sih dari semuanya, dari semua calon ya. Nanti langkahnya mau apa gitu ya. Jadi ini saran saja, karena tadi memang kita tidak bisa lepas dari satu tagline yang kemarin juga di launching disampaikan Pak Masukkan ya. Tagline kita minggu kemarin berdiri launching itu juga nanti menjadi tagline kita bersama ya. Mungkin nanti akan kita kenalkan ke Anda. Dan saran kami saja untuk ketiga paslon ini mungkin ke depan lebih ke arah yang implementasinya itu, actionnya itu nyata gitu ya. Nggak usah yang tinggi-tinggi, yang penting bisa kita capai tapi itu nyata, kelihatan, bisa kita rangkul mulai sekarang. Karena biasanya kalau kita terlalu tinggi-tinggi begitu kita ketemu ke problem itu seperti pas tahun kemarin, pas ini itu tidak. Kita inginnya tidak banyak action, tapi nyata dan itu bisa merubah sesuai keinginan kita, sesuai keinginan Anda, sesuai dengan visi Anda. Itu ya, itu saran saja. Jadi actionnya ini benar-benar nyata, tidak ngambang gitu ya. Itu saja. Biar nanti semua teman-teman juga bisa mengikuti. Karena kalau tekniknya kita gantung antara iya dan tidak, tercapai atau tidak, mau dilakukan atau tidak, itu nanti teman-teman kita juga yang mau melaksanakan yang punya keyakinan Anda juga prosesnya jadi bingung gitu ya. Actionnya nyata, betul-betul action nyata. Itu saja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari panelis 1 Bapak Dr. Edi Susanto SHSSM Plus dan juga panelis kedua Ibu Esti Nandayani Mas Alfasari. Tanpa mengurangi rasa hormat,
Kami persilahkan untuk bisa melanjutkan kegiatan kembali dan mungkin jika berkenan mungkin bisa mendampingi kami hingga acara berakhir. Untuk panelis ketiga akan kami lanjutkan setelah istimewa nanti. Untuk itu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, mohon izin para hadirin yang kami hormati, waktu sudah menunjukkan pukul 11:26, maka kami persilakan bagi para hadirin sekalian untuk beristirahat, sholat ataupun makan. Serta para hadirin sekalian diharapkan untuk kembali maksimal pada pukul 12:50. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang hadir pada ruangan auditorium, karena udah hampir sampai 12, jadi kalau istirahat tidak apa-apa, tapi diharapkan kembali 12:50 sudah hadir di ruangan auditorium. Nah, jadi kalau mau keluar boleh, kalau mau nunggu di sini juga boleh, makan-makan, ngobrol sama teman-temannya, nggak apa, asalkan tetap kondusif. Terima kasih. Dan apa ini ya? Apa ini?